selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Suci Nisa dalam Sapa Jambi, di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang dengan Rektor Politeknik Jambi, Ibu Hilda Porawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nah, pastinya kita akan membahas hari ini tentang inovasi teknologi terapan yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa Politeknik Jambi ya. Nah, untuk itu lebih awalnya nih, sebagai pembuka kita mau tahu dulu nih, apa sih Politeknik Jambi ini Bu? Baik Mbak Suci, Politeknik Jambi ini adalah pendidikan vokasi ya. Jadi pendidikan itu ada dua model, yang namanya pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Nah kami Politeknik Jambi adalah pendidikan vokasi yang dimana mencetak lulusan yang siap pakai, siap kerja. Di Politeknik Jambi sendiri kami memiliki 8 program studi, yaitu yang D3-nya adalah teknik mesin, listrik, elektronika, dan D4-nya adalah akuntansi perpajakan, teknologi rekayasa perangkat lunak, bisnis digital, teknologi rekayasa pemeliharaan alat berat, dan teknologi rekayasa logistik. Berarti ada 8 jurusan, itu ada D3 dan D4. D4. Kalau untuk S1 belum ada? Kalau pendidikan vokasi itu dia D4 itu adalah S1, jadi istilahnya itu adalah sarjana terapan. Nah, berarti banyak inovasi-inovasi yang nantinya akan diciptakan dari berbagai jurusan yang ada di Politeknik Jambi ya Bu. Dan beberapa waktu lalu nih kita akan mendengar bahwa mahasiswa Politeknik Jambi ini berhasil menciptakan inovasi mesin yang itu sangat membantu sekali UMKM di Jambi. Tapi itu nanti kita bahas. Saya masih penasaran tentang Politeknik Jambi. Bagaimana sih sistem pendidikan di sana Bu? Jadi sistem pendidikan yang ada di Politeknik Jambi, kami menerapkan pendidikan teaching factory. Jadi di mana yang dimaksud dengan teaching factory itu adalah mengadop konsep di dalam perguruan tinggi itu ada pendidikannya, ada industri. Jadi anak-anak dalam melakukan praktek ataupun melaksanakan proyek akhir atau dikenal dengan tugas akhir itu berorientasi hasilnya itu adalah produk. Nah, jadi tidak hanya mengenal istilah-istilah teori di dalam prakteknya, tetapi memang mereka dituntut dalam satu mata kuliah itu ada kompetensi tertentu yang nantinya harus menghasilkan suatu produk. Nah seperti itu konsep pembelajaran yang ada di Politeknik Jambi, sehingga anak-anak diwajibkan memiliki produk. Setiap tugas akhir mereka atau proyek akhir mereka ada produk, atau mata kuliah praktek mereka pun harus ada produk. Berarti bisa dikatakan mahasiswa Politeknik Jambi ini bisa menciptakan berbagai inovasi di akhir tugas kuliahnya ya Bu ya? Banyak dong berarti sudah inovasi-inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa ini. Nah sampai sejauh ini Bu, udah berapa nih yang jumlah mahasiswa di sana yang mungkin tertarik untuk menggali ilmu lebih dalam lagi tentang teknologi? Student body kami sekarang sebanyak 625 orang Mbak Suci, dan itu dari Jambi aja atau luar? Dari luar Jambi juga ada. Jadi dari Padang, dari Pekanbaru, dari Medan, dari Palembang, adapun dari Jawa. Nah, untuk tenaga pendidik sendiri, mengajar tentang teknologi itu nggak gampang ya Bu ya, pasti butuh pendidik yang memang benar-benar menguasai bidangnya. Untuk tenaga pendidik sendiri dari mana? Kami tenaga pendidik sendiri itu juga berasal dari luar Jambi juga ada, artinya dari Padang, dari Jawa, pun juga dari Palembang. Jadi mereka rata-rata memang orang yang pertama yang sekolah di luar Jambi, kembali ke Jambi, atau memang orang yang dari luar Jambi yang ingin mengabdi di Provinsi Jambi, seperti itu. Dan sejauh ini sudah berapa angkatan yang lulus dari Politeknik Jambi? Dan katanya ini kampusnya besar ya. Dulu kecil, tiba-tiba pindah dan jadi besar sekali. Nah, berapa sudah mahasiswa yang diluluskan dari Politeknik Jambi? Alumni kami sebanyak 260 mahasiswa Mbak Suci. Dari hasil tracer study kami itu sebanyak 75% itu bekerja di industri. Dan sisanya itu bekerja di bidang lain, yaitu pemerintahan, wira swasta, dan lainnya. Seperti itu. Tapi nanti kita akan terfokus ya Bu ya untuk membahas tentang teknik mesin ya lebih tepatnya, karena kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana sih para mahasiswa ini menciptakan teknologi-teknologi yang berinovasi mungkin setiap tahunnya untuk khususnya pelaku UMKM di Jambi. Nah, sebagai rektor sendiri
Ibu melihat bagaimana sih peluang UMKM yang ada di Jambi ini? Jadi kalau untuk peluang UMKM sebetulnya memang sejalan dengan pemerintahan ya, menguatkan. Jadi sejalan juga ya dengan ya, visi misi Politeknik ya. Visi misi kami, di mana visi kami kan ingin menjadikan Politeknik Jambi itu adalah politeknik yang unggul di bidang inovasi teknologi terapan di Sumatera tahun 2025. Nah, karena sudah tagline-nya adalah unggul di bidang inovasi, sehingga semua hasil daripada praktek mahasiswa ataupun yang jelas di akhir itu adalah proyek akhir mahasiswa, itu diharapkan memang menghasilkan suatu inovasi produk dari mesinnya, dari teknik listriknya, elektronika ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, untuk UMKM ini kami kan perguruan tinggi itu mengenal namanya Tridharma ya Mbak Suci, ada pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian ini adalah suatu beban kerja dosen. Nah, melihat kondisi di Jambi ini sumber daya alamnya itu kan kita tidak dominan dengan misalnya pertambangan ya, perkebunan yang ada dan pertanian, dan kita melihat UMKM di Jambi ini kan sangat beragam sekali dan kami melihat peluang ada di sana untuk mensinergikan antara pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga kami mempunyai roadmap penelitian kami, pengabdian kami itu lebih kepada mensasar kebutuhan daripada UMKM. Nah, untuk di Jambi ini sendiri kan pastinya banyak sekali para pelaku UMKM ini yang sangat membutuhkan teknologi yang mumpuni untuk segala bidang yang mereka jalankan mungkin ya Bu. Pastinya peluang untuk mahasiswa ini untuk menciptakan teknologi-teknologi itu sendiri ini sangat besar dan manfaatnya juga sangat besar untuk pelaku UMKM. Dan untuk berbagai teknologi inovasi yang diciptakan mahasiswa itu idenya dari mahasiswa itu sendiri atau dari tenaga pengajarnya? Jadi ide itu sebetulnya dari pihak eksternal maupun dari pihak internal. Artinya eksternal itu dari UMKM-nya sendiri ataupun dari kami. Dari kami itu dari dosennya dan mahasiswanya. Jadi kami kan ada bidang kerjasama nih, harus menjalin kerjasama. Jadi kami kebanyakan untuk produk-produk inovasi teknologi dengan UMKM itu permintaan. Ya, jadi permintaan yang kami selaraskan dengan kemampuan di kami, artinya kemampuan di mahasiswanya, kemampuan di dosennya, ataupun kemampuan di sarana dan prasarana kita. Jadi memang dimusyawarahkan untuk menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu Mas. Ya, pastinya tidak gampang ya Bu ya untuk menyesuaikan itu semua dan butuh penelitian juga. Ya. Dan untuk kalau boleh tahu Bu, untuk mahasiswa sendiri, ini penempatan mereka pasti magang dulu ya? Magang di tempat UMKM atau bagaimana itu Bu prosesnya? Prosesnya jadi kalau magang kami punya satu mata kuliah tersendiri, artinya rata-rata kalau magang ini sebelum ada MBKM pun kami sudah magang sebenarnya, dan anak ini magangnya di industri. Nah, dengan adanya MBKM ini kan beragam, ada yang bisa magangnya di industri, ada yang mereka terjun menjadi wirausaha. Artinya mereka kalau ingin menjadi wirausaha, mereka magang di UMKM. Nah, saat misalnya mereka ingin menyelesaikan tugas akhir mereka atau proyek akhir mereka, keterlibatannya dengan UMKM, anak-anak memang harus datang ke tempat UMKM tersebut untuk mensurvei kebutuhannya, apa saja yang dibutuhkan oleh UMKM, dan itu didampingi dengan dosen pembimbingnya. Nah, dengan dosen pembimbing ini akhirnya akan menjadi penelitian bersama antara mahasiswa dan dosennya, seperti itu. Dan sejauh ini ada peran pemerintah tidak Bu untuk melihat potensi yang dimiliki mahasiswa Politeknik Jambi? Karena ini kan sangat membantu sekali ya tugas pemerintah untuk mensejahterakan UMKM ya, yaitu dengan memudahkan pekerjaannya tadi melewati teknologi. Bagaimana itu? Kalau untuk dengan pemerintah sampai saat ini kami baru menjalin kerjasama ya, kepada pemerintah bahwasanya Politeknik Jambi sebetulnya untuk teknologi kami bisa membuat, artinya melakukan seperti itu. Nah, hanya saja memang beberapa diskusi dengan pemerintah, artinya untuk misalnya pemerintah mempunyai program untuk membantu UMKM, itu kan kami harus punya lisensi. Nah, ini yang harus kami persiapkan lisensi daripada alat-alat ini.
Nah itu yang lagi kami godok supaya dia bisa diakui, bisa masuk ke dalam e-katalognya pemerintah sehingga bisa diadakan seperti itu. Nah ini yang kendala memang sudah kami bicarakan dengan pihak pemerintah yang harus kami penuhi seperti itu. Dan bisa dikatakan kalau ini sudah masuk e-katalog ya, anggap saja sudah demikian ya Ibu. Berarti ini ada peluang juga untuk mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa ataupun Politeknik Jambi, apalagi bisa menciptakan mesin yang mungkin bisa digunakan tidak hanya di Jambi saja tapi keluar Jambi ya Bu ya. Kira-kira untuk mencapai itu, ini udah tahun depan 2024 apa nih Bu target kita untuk itu? Jadi kami kan di Poljam itu ada namanya unit bisnis Mbak Suci. Jadi unit ini memang mengelola pendapatan daripada Poljam di luar SPP. Jadi kami kan perguruan tinggi swasta nih. Jadi kami mempunyai visi bahwasanya kami tidak 100% harus mengandalkan SPP mahasiswa. Makanya beranjak dari kemampuan yang kami miliki, artinya dari kami lakukan, yang kami analisa bahwasanya peluang di Jambi ini untuk membangun suatu industri di kampus. Makanya dengan konsep pembelajaran teaching factory tadi, ada industri, ada pendidikannya, kami melihat itu ada. Sehingga kami di dalam bersepakat bahwa kita harus lakukan unit yang namanya unit bisnis untuk menjembatani ini. Sehingga tahun 2004 sampai seterusnya target kami income di luar SPP itu sekitar 20% setiap tahunnya bisa terpenuhi. Pasti bisa dikatakan ini membantu mahasiswa juga ya Bu ya. Apakah kuliah di Politeknik Jambi ini membutuhkan biaya yang besar Ibu? Ini yang penasaran nih. Untuk biayanya kami standar ya Mbak Suci, malah sebetulnya kalau kami dibandingkan dengan pendidikan non teknik ya, kami masih setara dengan, malah ada di bawah, mungkin di bawah yang non teknik. Kami SPP kami itu 4.300.000 per semester. 4.300.000 per semester itu tetap atau setiap tingkatan beda? Tetap setiap tahun. Kan kami sistem paket, jadi selama 3 tahun SPP mereka 4.300.000. Ya, pastinya saudara jangan khawatir untuk jika anaknya ya mungkin bersekolah di sekolah teknik ataupun kelistrikan dan sebagainya untuk masuk ke Politeknik Jambi, karena di situ biayanya mungkin terjangkau, apalagi tadi ada unit bisnis yang pastinya membantu untuk anak-anak kita berkuliah itu meringankan biayanya di sana. Pastinya Ibu kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan break dulu sejenak dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.